Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan waktu asar, yakni mulai habis sholat asar hingga terbenam matahari, untuk kita manfaatkan membaca istighfar sebanyak 70 kali. Terlebih saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan dianjurkan di dalamnya untuk banyak-banyak membaca istighfar. Membaca dan melazimkan istighfar di waktu asar memiliki keutamaan yang amat dahsyat. Jika kita melakukannya setiap hari, maka dosa-dosa kita hampir 100 tahun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tak punya dosa sebanyak itu, maka kedua orang tua kita yang akan diampuni Allah. Pertanyaannya, redaksi istighfar yang bagaimanakah yang harus kita baca di waktu asar agar dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni Allah? Insya Allah kita akan mempelajarinya. Pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai agar informasi ilmunya dapat kita fahami dengan baik. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Setidaknya ada 3 manfaat melazimkan membaca istighfar setiap hari di waktu asar, khususnya di sepanjang bulan Rajab. Yang pertama, istighfar adalah amalan penghapus dosa. Rasulullah memotivasi kita, jika dosa kita dirasa telah banyak, maka banyak-banyaklah membaca istighfar. Beliau bersabda, "Idza kathura ala ahadikumudz dzunub falyatlubil maghfirata bil istighfar." Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Yang kedua, dihapuskan dosa selama 70 tahun. Kita tidak tahu berapa tahun usia kita hingga Allah menjemput kita. Namun seumur hidup kita dipastikan kita banyak berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dengan melazimkan setiap hari membaca istighfar 70 kali, maka Allah akan mengampuni kita. Jika dosa kita sudah bersih atau kita tak punya dosa sampai 70 tahun, maka ayah ibu kita yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marratan yughfaru laka dzambu sab'ina aman." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosa-dosamu sampai 70 tahun. Kemudian Rasulullah menjelaskan pula, jika kita tidak memiliki dosa hingga 70 tahun, maka ayah ibu kita, ibu kita, keluarga dan tetangga-tetangga kita yang akan berpotensi diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca istighfar di waktu asar, khususnya di bulan Rajab. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur
yang ditulis Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Beliau menyebutkan kalam Sayyidina Wahab bin Munabbih bahwa beliau pernah membaca sebuah riwayat yang mengatakan siapa saja yang mohon ampun kepada Allah pada bulan Rajab pagi dan sore hari dengan mengangkat dua tangannya seraya mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Nah, inilah manfaat membaca istighfar sebanyak 70 kali di waktu asar. Untuk redaksinya, kita bisa mengamalkan istighfar bulan Rajab dan kita baca sebanyak 70 kali. Insya Allah tidak sampai lama kita membacanya, paling hanya 5 menit sampai 10 menit. Mari bersama-sama kita baca istighfar berikut ini sebanyak 70 kali, khususnya di waktu asar setiap hari, terlebih selama bulan Rajab ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampuni aku, kasihanilah aku dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan dengan mengamalkan istighfar ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.